Saudara, kita pada malam hari ini dapat bertemu lagi di dalam persekutuan berbakti, memuji nama Tuhan adalah satu anugerah. Dan kalau kita sudah dengar kesaksian, saudara, kesaksian semua selalu menguatkan iman percaya kita. Kalau saudara dengar kesaksian saudara Bambang tadi, jangan saudara kira dia itu orang Kristen sudah lama. Tahun 83, dia itu barusan berapa lama, Mbak? Loh, 83 sampai sekarang 4 tahun. Tapi pada waktu dia jalan dengan Tuhan itu, 1 bulan. Banyak orang bertanya sama saya, bagaimana ya dengernya Tuhan? Berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah tahunan loh. Dengar enggak ngomong-ngomong mbak Tuhan? Belum. Sebulan. Kenapa? Karena saudara sudah dipengaruhi oleh cara-cara yang kuno. Karena apa? Kunonya kenapa? Karena pikirnya itu Tuhan itu jauh sana loh. Tidak bisa dijak omong-omong. Tuhan terlalu suci untuk bisa bicara dengan kita. Saudara tahu? Tapi kalau saudara belajar firman Tuhan, Yesus selalu berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Ini loh saudara. Maka dari itu kita harus belajar sungguh-sungguh mengenal akan Yesus Tuhan kita itu. Maka kita akan hidup penuh dengan sukacita. Sebab firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Loh, saudara mau enggak? Ketinggalan. Hah? Enggak mau. Kalau tidak mau, hapus cara berpikir yang lama. Bahwa kalau engkau berdoa, katakan, Tuhan, aku tahu engkau di depanku. Engkau beserta aku. Dan engkau ada di dalamku. Jadi ngomong-ngomong kayak kamu menghadap seperti anak sama bapak. Gitu. Sekarang saya tanya saudara, kita kerap kali terhadap Tuhan itu terlalu takut, terlalu sungkan, terlalu menghormat, terlalu hormat tuh harus. Contohnya begini. Kira-kira kalau saudara ketemu presiden, bagaimana? Sungkan sekali, menghormat sekali atau tidak? Saudara berani duduk di depan dia nyingkrang? Hah? Kalau saudara duduk, presidennya datang, saudara berani tetap duduk? Hah? Berdiri tak? Nah, sekarang saya tanya. Tapi kalau presiden itu yang datang, anaknya yang duduk, anaknya duduk apa berdiri? Hah? Ayo, saya ini presiden itu, tapi anaknya duduk di kursi. Lalu bapaknya datang dari kamar, metu. Anaknya, Pak, silahkan duduk Pak. Gitu apa enggak? Anaknya tetap nyingkrang enggak? Iya Pak. Loh, betul enggak? Ini contoh yang gampang saja, saudara tahu. Kalau dia anak presiden, lambok bapaknya jalan-jalan ya, dia tetap duduk. Sebabnya apa? Anaknya. Lah saudara ini anak siapa? Anak Tuhan siapa? Yesus. Lah kok takutnya luar biasa sama Yesus? Saudara tahu. Mengapa? Karena saudara kurang akrab dan tidak menghayati bahwa engkau adalah anak-anaknya. Maka kerap kali orang berkata kepada saya, ya kalau kayak Pak Yusa ya enak. Loh, enak atau tidak itu bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung kamu sendiri. Lah kira-kira kalau anaknya presiden itu setiap kali dinas, kalau ketemu bapak pakai pakaian dinas, nggak pernah pakai pakaian piyama, nggak pernah pakai pakaian santai. Kalau mau makan, asal ketemu bapak, selamat pagi Pak. Bapaknya seneng atau bapaknya malah jengkel?
jengkel. Kamu ini siapa? Kau itu anakku, anakku. Sampai Yesus berkali-kali kata berkali-kali. Engkau itu anakku. Kalau anak, ya mesra hubungannya sama Bapak. Betul enggak? Kadang-kadang itu manja, gitu loh. Tapi saudara ini enggak pernah manja sama Tuhan. Enggak pernah. Saudara pernah ngomong ini, Tuhan aku males kok Tuhan. Gitu. Enggak pernah. Tak berani dah. Takut soalnya. Saya itu terus serang. Kerap kali sama Tuhan itu manja. Sebab apa? Mana bapak ibu kalau tahu anaknya itu manja. Seneng enggak? Seneng. Kadang-kadang tapi jangan manja nih, manja kurang ajar. Nanti dipanggil enggak mau. Nah itu kurang ajar. Tapi kalau manjanya kita itu karena manja kita menyenangkan hati dia, pasti dia senang. Ya dah? Itu loh, saudara belajar. Apa yang saudara menjadi orang tua senang kepada anakmu? Engkau di hadapan Tuhan adalah anak Tuhan. Engkau lakukan seperti anakmu melakukan yang menyenangkan hatimu. Yesus pasti senang. Sebab itu saya praktekin. Dan Yesus senang. Dia kerap kali kalau datang, bisa aku sangat mengasihi kamu. Luar biasa. Kalau sudah dengar suaranya kayak gitu, dunia tidak ada artinya. Kehidupan kekristenan harus mengenal benar-benar Tuhanmu. Maka hidupmu tidak ada takut dan khawatir. Karena kalau engkau kenal siapa yang engkau sembah, Tuhan yang luar biasa seperti itu. Saudara tadi sudah nyanyi-nyanyi. Allahku luar istimewa, luar biasa. Perbuatannya ajaib. Tapi kok masih takut terus itu enggak sing jengkel wong tuane atau anak ini. Saudara tahu. Karena saudara tidak ngalami. Kenapa ibu tadi bersaksi dia jatuh? Kira-kira berapa hari, Bu? Sembuh? Hah? 1 minggu. Ada anak. Kemarin dulu saya dengar ibunya cerita. Pada waktu jalan-jalan di Singapura, anak ini masih 3-4 tahun ya. Ya. Anak gue. Waktu masuk ke mobil, tangannya ini kejepit pintu mobil amat-amat. Gepeng-peng. Saudara tahu, kalau mobil di Singapura itu tidak ada mobil kuno. Sebab kalau sudah 5 tahun, out. Jadi baru semua. Pintu mobil itu rapat enggak? Itu nempel tangannya, tutup, jebret. Bukan del bandal, bret, ngancing. Gepeng tangannya. Waktu ibunya anaknya neriak, tak nih, kantil gas itu. Dibuka, saudara tahu. Ini anak bilang apa? Yesus Tuhan, Yesus. Bengkak, melentung. Langsung wedi. Masih jalan-jalan terus sama ibunya, dia bilang, Tuhan Yesus sembuhkan. Sepanjang jalan dia bilang, Yesus sembuhkan, Yesus sembuhkan. Pokoknya sama nangis. Memper lah. Orang anak kecil loh, sakit dia nangis. Saudara tahu. Besoknya malam itu dia berdoa terus. Besoknya si tamunya itu yang mengajak itu ingin dibawa ke dokter untuk dironsen. Sebab kemungkinan remek tulang-tulangnya. Dan dia datang, dia tanya, yuk dibawa saja anakmu ke rumah sakit untuk difoto atau diobati. Anak ini bilang apa? Nggak perlu om, kenapa? Sudah sembuh semalam. Dan tidak bengkak lagi, dan tidak infeksi, sembuh total. Kira-kira penyakit ibu itu sama anak itu berat mana? Hah? Berat anak itu. Seminggu sama semalam. Hebat mana? Hah? Kenapa anak itu dapat berani begitu? Karena dia mengenal Yesus. Anak baru umur 4-5 tahun itu, saudara. Dia mengenal akan Yesusnya. Kenapa?
Dia kalau sembahyang kerap kali ketemu Yesus. Ya ketemu. Ibunya mau kepengen beli mobil sedan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Tuhan nunjukin. Tuhan Yesus datang. Suruh beli kijang. Itu kijangku. Kijang. Anak ini itu luar biasa. Maka dari itu saudara. Kenapa kita dengar gitu itu menguatkan iman kita? Saya sendiri banyak belajar. Jangan saudara kira bahwa saya tidak banyak belajar. Saya dengar begitu saya berdoa. Tuhan. Waduh ini loh. Bisa. Tuhan bilang bisa. Iman Tuhan Yesus berkata apa? Hendaklah engkau seperti kanak-kanak. Kita harus benar-benar mengenal dia secara pribadi. Maka dari itu kalau saudara sudah mengalami dengar suaranya, bertemu dengan dia muka dengan muka, engkau tidak pernah khawatir menghadapi hidup ini. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Maka dari itu saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kepada saudara apa? Supaya saudara mengenal dia. Sebetulnya saudara sama saya itu siapa? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10. Sebab kita tiap-tiap anak Tuhan di Krian maupun di Mojokerto maupun di Surabaya maupun di Bandung. Kepengen jadi anak yang disayang Tuhan. Betul enggak? Siapa yang enggak kepengen disayang Tuhan? Kalau enggak kepengen disayang Tuhan, saudara tidak akan berada di tempat ini pada saat ini. Saking kepengen itu. Tapi praktek. Rahasianya terletak di sini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18. 19. Bapak, ya, Yohanes pasal 10 ayat 17, 18 dan 19. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Kalau saudara perhatikan, kenapa firman Tuhan ini demikian aneh? Sebab inilah yang menjadi kunci di mana Bapa itu sangat mengasihi Yesus. Dan kita kepingin sangat dikasihi oleh Yesus. Betul tak? Sebab Yesus sudah berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi status saudara sekarang adalah sama dengan statusnya Yesus. Kalau status saudara dan saya sama dengan status Yesus, saudara harus belajar bagaimana supaya dicintai oleh Yesus. Seperti Yesus dicintai oleh Bapaknya. Dan rahasia ini, di mana Yesus berkata, Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang aku terima dari Bapa. Kalau saudara dengar begini, lalu sekarang saya tanya. Saudara dapat tugas dari Tuhan Yesus atau tidak? Seperti Tuhan Yesus dapat tugas daripada Bapaknya. Ayo, renungkan. Atau saudara berkata, Tuhan Yesus berkata, aku berkuasa menyerahkan, aku berkuasa mengambil kembali. Ya, dia punya kuasa karena dia Allah.
manusia. Aku tidak dikasih kuasa seperti itu. Ayo, setuju yang mana? Dan hal ini yang menyebabkan pertentangan karena perkataan Tuhan Yesus. Dan ini yang menyebabkan orang Kristen tidak mempunyai kemampuan untuk dicintai oleh Allah. Sebab apa? Sebab pendapat saudara banyak orang Kristen sama dengan pendapatnya orang ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab dia tidak tahu bahwa dia sendiri adalah dapat tugas seperti Yesus dapat tugas dari Bapa, saudara dan saya dapat tugas daripada Yesus. Tugas yang mana? Yesus berkata, barang siapa sayang nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, rela menyerahkan nyawanya karena aku, ia mendapatkan nyawa. Itu tugas siapa? Tugas Tuhan buat siapa? Saudara dan kalau engkau rela menyerahkan, berarti yang nyerahin, yang ngambil orang lain atau saudara sendiri yang rela menyerahkan? Saudara menyerahkan. Saudara Yesus berkata, dia akan menyerahkan nyawanya karena Kristus. Dia akan mendapatkan. Saudara berhak kembali tidak? Ngerti? Apa bedanya kata-kata Tuhan Yesus yang diberi tugas oleh Bapa kepada dia untuk menyerahkan nyawanya dan untuk mengambil kembali? Sama enggak? Saudara dapat tugas. Saudara rela, saudara akan mendapatkan kembali. Ngerti? Maka dari itu untuk membongkar rahasia ini, supaya saudara tahu siapa saudara sebetulnya. Kalau saudara saya katakan, kamu adalah Allah. Saudara setuju tidak? Ayo. Oh iya, makanya itu justru tak ajari. Saya juga ajar, saya dapatnya dari Tuhan. Kalau saya katakan saudara, engkau adalah Allah. Setuju tidak? Mau? Bingung deh. Apa enggak anu ini nanti? Enggak sesat ini. Kamu Allah. Saudara tahu, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan daripada firman Allah. Saudara tadi berkata, aku anak. Lah kamu anaknya Allah. Lah lalu apa? Allah punya anak binatang. Hah? Loh, kalau macan punya anak apa? Punya anak kera atau punya anak anjing? Lah kalau Allah punya anak apa? Loh, jadi kamu siapa? Ini firman Tuhan loh yang berkata. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ini. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat menentang Yesus? Karena orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak tahu apa yang diartikan oleh kata-kata Yesus itu tadi. Maka dia menentang dan dia berkata. Ayat 33 lebih dulu. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan oleh karena engkau manusia, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat dia mau melempari dan membunuh Yesus karena dia mengatakan bahwa Yesus seorang manusia biasa menyamakan dirinya sama dengan Allah.
dikatakan menghujat Allah. Sekarang kalau saya katakan kepada saudara bahwa saudara adalah Allah, saudara mungkin bicara sama orang lain, lalu saudara akan dicap sesat. Betul lah. Padahal ini ayat firman Tuhan. Ayat jawab Yesus ayat 34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kata Allah, kamu adalah, yang berfirman sama? Aku Allah yang berfirman. Kamu adalah? Loh, bukan saya toh yang ngomong. Loh, saya Yusa atau Yesus yang ngomong? Atau Allah kita yang ngomong? Allah kita yang ngomong. Kamu adalah Allah. Karena kamu anak. Ngomong anak Allah kok punya anak siapa? Ya anaknya Allah, ya Allah. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh, bukan kata Yusa loh, ya toh? Maka dari itu saudara harus mengenal dia. Lah kalau saudara itu anaknya Allah, lah kok sungkane luar biasa mbak Allah. Asal ketemu Allah, ya Tuhan, mari. Anaknya ketemu mbak bapaknya bilang, enggak Pak. Apalagi kalau dia bersikap kayak ajudan. Siap. Kalau bapak presiden belum bilang, silahkan istirahat, ya ngeteteng terus. Nah kira-kira kalau anak-anak presiden gitu, bapak jengkelnya kayak apa? Makan di meja, yuk makan. Siap. Kalau bapaknya belum bilang, mulai makan, tidak berani ngambil sendok. Lah itu robot. Lalu bapaknya bilang, kowe ku anakku apa rakyatku? Anak, lah anak ya jangan gitu. Kowe itu rakyat Indonesia, rakyatku yo memper. Wong kowe itu anakku, ya lain. Relax, gurau, santai. Berani jawil-jawil bapak. Bapak jalan tengah. Pak. Berani enggak? Loh, anaknya presiden berani enggak? Narik bajune bapaknya berani enggak? Kamu berani enggak? Hah? Kamu berani enggak? Enggak berani toh? Kenapa? Karena bukan anaknya. Anaknya berani enggak? Saya itu sudah pernah ketemu Tuhan. Tuhan itu ngajar saya. Ngajar gini loh. Saya dengerin. Saya bilang, gak ngerti Tuhan. Itu Tuhan bilang, dengerin dulu. Ya, lagi gak ngerti. Aku bilang itu. Ya, memang kamu sekarang belum ngerti, nanti ngerti. Enggak mau. Aku kepengen sekarang, saya bilang. Lalu Tuhan itu pergi. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya lari, tak tarik jubahnya. Jubah putihnya itu loh. Orang itu pakaiannya kan kayak pakaian orang Yahudi loh. Gelombang-gelombang. Tak pegang, tak tarik. Tak tarik itu Tuhan bilang apa? Muter kepalanya bilang. Melawan. Enggak. Tuhan mesem. Ya, apa? Tunggu waktunya. Marah. Enggak. Maka dari itu saudara, engkau harus mengenal Tuhanmu sungguh-sungguh secara pribadi. Sebab Tuhan akan bertindak menurut keadaan manusia. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa, dia maha tahu, dan dia maha mengasihi. Dia akan bertindak setiap manusia menurut keadaan. Mengapa? Karena Allah Yesus Kristus sudah berkata, jadilah segala sesuatu sesuai dengan imanmu. Artinya sesuai dengan pandanganmu.
Jadi kalau kamu nganggapnya Yesus itu suci, terlalu suci, tidak bisa tak hampiri. Aku manusia dosa. Ya bakal tidak ketemu terus selama ini. Tapi jangan kurang ajar. Sebab Yesus Allah, dia maha suci dan kudus, engkau kotor. Maka dari itu, Yesus Tuhan berkata, barang siapa menghampiri aku, harus dengan roh dan kebenaran. Artinya, di dalam roh dan kebenaran, bukan dalam bahasa roh lain. Dalam roh dan kebenaran, artinya dalam firman, kebenaran adalah Yesus, Yesus adalah firman, dan firmanmu itu adalah kebenaran. Jadi kalau engkau mau menghampiri Bapa, menghampiri Allah, engkau harus tahu akan firman, dan engkau di dalam firman-Nya. Artinya di dalam kebenaran. Berdoa minta ampun dulu, disucikan dulu, sehingga engkau berlindung di dalam firman-Nya. Nah, menghampiri dengan roh berarti hati kita seluruhnya roh ini mengadah kepada Dia. Tidak belayang-belayang. Padahal kalau saudara itu sembahyang, mulute sembahyang, pikirannya melayang. Itu bukan menghampiri Allah dengan roh dan kebenaran. Karena Allah sudah mengatakan, hendaklah engkau mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatanmu seluruhnya. Maka dari itu, saya terus terang dari kecil diajar oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita harus dapat menghadap kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Merupakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Allah itu adalah mempersembahkan tubuh ini seluruhnya. Hati, pikiran, dan jasmani. Maka saya diajar oleh Tuhan mulai dari kecil. Caranya bagaimana? Berdoa konsentrasi. Tapi ternyata rasanya sudah konsentrasi, hati, pikiran, tetap konsentrasi. Sampai saya belajarnya itu ada nyamuk gigit, saya tidak berani mukul. Karena saya dulunya tidak tahu. Karena pikir saya, roh, jiwa, dan tubuh. Artinya tubuh ya, sudah diam ya diam. Jangan lalu ceplek. Enggak, diam. Gigit nyamuk, biar. Konsentrasikan terus. Sebentar tak lihat pikirnya sudah lama. Tak dulu, 5 menit. Lalu mulai masuk lagi. Sebentar lagi. Pikirannya sudah mulai melayang. Balik lagi, melayang, balik lagi. Lama kelihatannya. 10 menit. Dan itu perlu, saudara. Dan sekarang saya dapat berdoa 1 jam, 1,5 jam. Tidak terganggu. Karena apa? Karena sudah bertemu dengan Dia. Dan tidak melayang-melayang pikirannya. Kenapa? Sudah melatih diri. Orang Kristen kerap kali tidak mau melatih diri. Karena apa? Terlalu menggampangkan. Karena dia tidak mengenal akan Allahnya. Harganya engkau bayar kalau engkau sudah ketemu dengan Yesus. Terlalu murah, saudara tahu. Coba orang-orang kebatinan itu lebih taat apa tidak? Karena engkau belum mengenal cintanya Yesus, ketekunanmu kurang. Tapi kalau engkau sudah kenal cintanya Yesus sungguh-sungguh, mati pun engkau berani. Ya. Makanya seperti saya sekarang ini sudah kenal benar-benar Dia. Saya berkata apa? Mati untung, hidup untuk Kristus. Kalau ditanya, mau cepat-cepat Pak. Kalau bisa sekarang mau. Sebab apa? Saya rindu terus ketemu Yesus. Maka pada waktu saya tahu sudah pernah mati, saya bilang, puji Tuhan. Saya tidak pernah berkata, aduh, anak bojoku piye? Aku belum ketemu. Tidak. Saya bilang apa? Waktu saya kena serangan jantung, saya keluar. Saya bilang, Tuhan,
game. Cepat aku pulang sekarang ke Petrus. Surga langsung buka. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai. Balik. Saya bilang, oh sudah kepengen kumpul sama engkau kok Tuhan. Tugasmu belum selesai. Jangan takut. Aku menyerupai engkau. Aku mengasihi engkau. Maka saya orangnya tidak peduli. Siapa yang pulang dulu, untung. Karena saya sudah mengenal, di sana adalah kekal dan segala-galanya luar biasa. Enak. Karena sudah ngalami, sudah tahu, sudah ketemu, sudah menjamah dia, sudah bergaul erat dengan dia. Mati pun setia. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-35. Jikalau mereka, perhatikan, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, firman disampaikan. Nah, sekarang saya tanya, firman yang mana yang disampaikan? Sebab di sini dikatakan jelas. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Setiap anak Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan, disebut Allah. Tidak ada kata-kata anak Allah. Disebut Allah. Jadi saudara harus tahu kedudukan saudara. Kalau engkau sudah menerima firman, engkau sudah disebut Allah. Dan engkau menyebut Allah Bapa adalah Bapakmu. Kau harus mempertanggungjawabkan kedudukanmu, saudara tahu. Engkau tidak boleh hidup sembarangan lagi di dalam dunia ini. Karena hidupmu bukan manusia biasa lagi. Tapi manusia-manusia Allah. Harus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Sebab kalau engkau tidak hidup di dalam firman yang sudah disampaikan, engkau kehilangan hak lagi menjadi anak-anak Allah. Menjadi Allah-Allah itu. Maka banyak hidup orang Kristen itu tidak menikmati kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus Kristus anaknya. Kenapa? Karena dia kerap kali kehilangan status sebagai Allah. Kalau saudara hidup seperti Kristus, menjaga diri, lalu katakan setiap perkara yang engkau hadapi, katakan terus terang. Sebab orang lain dosa belum tentu dosa buat kamu. Sebab setiap orang itu ukurannya tidak sama. Maka kita tidak boleh menilai orang lain, saudara. Itu orang Kristen loh, perbuatannya gitu. Masa cari untung kok sampai lipat-lipat ganda? Apa enggak serakah itu? Loh, kamu yang justru salah, ngakimi orang lain. Loh lah kalau dia untungnya belum cukup, kenapa harus untung sedikit? Orang dagang umpamanya. Dia belinya 10.000. Mau dijual 30.000. Boleh enggak? Lalu orang bilang, serakah itu. Loh, yang ngomong serakah itu iri atau dia sendiri yang tidak bisa? Dia sendiri tidak bisa dan iri.
Ini saya alami. Saya kerap kali sama pedagang-pedagang ditanya, apa enggak serakah Pak Yusak? Loh. Tuhan Yesus berkata apa? Hendaklah engkau cerdik tapi tulus hati. Saya kan tidak bohong toh. Waktu saya di Irian Barat itu tidak ada alat-alat rumah tangga, itu tidak ada. Saya dikirim sana sebagai seorang dokter, gaji saya 10 hari habis buat makan. Lalu yang 20 hari saya makan apa? Makan angin. Sore tidak boleh praktek dokternya. Tapi Tuhan mengatakan, kamu berangkat ke Irian Barat. Saya bilang, Tuhan, di Irian Barat tidak boleh praktek. Sore, gaji tidak cukup. Makan apa? Aku sanggup memberi kamu makan. Baik, saya berangkat. Ternyata di sana benar. Gaji 10 hari habis. Lalu saya bilang, loh Tuhan, sekarang habis toh? Aku makan apa saya ini? Makani terus grogoti semua simpenanku ya. Gundul, saya bilang. Tuhan bilang, aku berkuasa. Lalu saudara bilang, apa? Saya ini kepingin jalan-jalan. Sama istri saya jalan-jalan. Muteri kota terus. Asal toko masuk. Setelah masuk pulang sampai capek. Lalu Tuhan tanya, kamu lihat di toko-toko itu ada yang jual alat rumah tangga enggak? Iya ya. Saya ngomong sama istri saya, alat rumah tangga meja kursi itu enggak ada. Enggak ada. Lalu Tuhan berkata, ngerti maksudku? Oh, ngerti aku sekarang. Oh, aku ngerti. Jadi aku mau jalan-jalan tadi aku suruh lihat dak. Angsal masuk ke toko karena dokter gigi cuma satu. Angsal masuk toko kan bilang, wah dokter tuh Ben, mari masuk. Masuk kursinya reot semua. Kursi tamunya itu reot semua. Bikinan orang Irian sendiri. Nah, kayak apa? Wong bangku-bangku elek kayak gitu. Nah, terus Tuhan bilang, ngerti? Apa maksudku? Oh, ngerti aku maksudku. Aku engkau suruh datangkan alat-alat rumah tangga. Bapakmu kan mebel di Jepara. Suruh ngirim tuh barang ukiran. Jangan ngirim yang jelek-jelek, yang bagus sekaligus. Kok tidak terbuka aku. Lalu saya bilang, alat angkutannya susah Tuhan. 1 bulan kapal cuma sekali. Kapal angkatan laut. Bawa beras. Tuhan berkata, engkau kan dokter. Kalau kamu bilang milik dokter Yusa, dokter Cipto, tidak berani tidak bawa. Tidak mau rawat gigi. Ya benar. Langsung saya kirim surat sama bapak saya. Pak, kirimin mebel. Kursi, lemari, ini, ukiran semuanya. Harganya berapa? Kasih tahu, nanti tak bayar. Lalu kursi itu ditetelin semua, dipak satu setel sedikit, tumpuk gitu. Saya bilang, kirim ke Surabaya, katakan alamat rumah sakit Biak, Dr. Cipto, urgen, mesti dibawa. Ternyata papa sampai di sana, angkatan laut berkata, buat siapa Pak? Ini untuk alamat rumah sakit milik Dr. Cipto, harus dibawa. Oh ya, dokter gigi di sana cuma 1 ya Pak. Wah ya, dibawa, enggak apa-apa enggak. Sampai di Biak, duananya bilang, ini punya siapa? Dr. Cipto. Wah, langsung saya dibel. Dok, ada kiriman. Apa? Enggak tahu tuh. Alat-alat rumah tangga banyak. Oh ya. Diantar. Sonder diperiksa. Sampai di rumah tak buka, tak seteli semua. Nah, saya sebarang ya bisa, tak seteli dewek, sekrupi dewek. Jadi toko-toko tak panggil. Mampir, kalau mau lihat barangku mampir. Barang apa? Pokoknya mampir. Lihat, wah. Ini alat rumah tangga bagus-bagus ukiran. Dari mana? Pokoknya kamu butuh, kepingin enggak? Wah mau, rebutan. Saya belinya 25.000, jualnya 150.000. Rebutan kayak pisang goreng. Sebab apa? Orang kaya tidak ada yang punya. Ya dah? Dia bilang, saya dokter, saya dokter. Saya bilang, saya baru datangi cuma 10 biji. Ini buat contoh. Enggak, ini buat saya. Lah wis ngene aja, lotre nanti datang lagi.
150.000 satu setel, tidak ditawar. Rebutan. Dalam waktu 6 bulan, saya pakai mobil baru Grace. Anak raja. Saudara tahu? Allah kalau memerintahkan saudara pergi kemana, kelihatannya minus, kelihatannya tidak enak. Tapi di balik itu, kebahagiaan menantikan. Demikian juga kita ikut Yesus, kelihatannya belum terlihat secara mata jasmani. Tetapi saudara harus belajar akan firman Tuhan luar biasa ini. Allah sanggup memberikan tugas kepada saudara dan saya. Saudara diangkat menjadi anak-anaknya. Dan saudara menjadi Allah di dalam dunia. Kalau Allah itu punya kuasa enggak? Selama engkau menjabat kedudukan sebagai anak-anak Allah. Menjaga kondisi dan situasi hidupmu berkenan di hati Dia. Apapun yang kamu minta, diberi. Sakit pun engkau dapat minta. Sebab Yesus sudah berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, engkau akan sembuh. Diberi. Loh, secara rasio itu orang 60.000 kok datang sana kawin langsung bisa pulang lagi. Itu masuk akal enggak? Saudara tahu, saya kena serangan jantung 3 kali, ginjal saya sudah rusak. Semua sempurna. Tidak ada tanda-tanda saya bekas kena sakit jantung. Teman saya sekelas kena serangan jantung 3 kali, game. Kena serangan jantung 2 kali ketemu saya, jalannya sudah begini. Saya kaget. Umurnya sama saya cuma terpaut 1 tahun. Saya bilang, loh, saya sampai kaget loh. Kamu kenapa? Saya dari jauh gini, sini loh. Ngomong keras gak berani. Saya sampai lari ke sana. Kenapa kamu tak hoyok-hoyok malam? Lah orang sakit jantung tak horok-horok. Aku tak boleh ngomong keras. Aku tak boleh gerak cepat-cepat. Kenapa? Jantungku tinggal 1/3. Ketemu saya sudah bilang kena serangan 2 kali, sudah tinggal 1/3. 2 bulan kemudian, saya baca koran. Serangan yang ketiga, game. Aduh, mati. Saudara tahu? Saya sudah mati, bangkit lagi. Karena apa? Karena Yesus. Kalau kita menyerahkan nyawa kita kepada Dia, malah kita dapat. Tapi saudara kerap kali gedoli nyawa. Padahal Alkitab sudah ngomong, siapa yang sayang nyawa, takut kehilangan nyawa karena aku, ia akan malah kehilangan. Tapi sudah tahu, tapi tidak mampu. Sudah tahu loh. Jadi kalau sakit malah parah, harusnya bagaimana? Ucap syukur. Tuhan beneran, supaya cepat ketemu gue. Makanya itu saya kasih tahu saudara, tidak usah takut menghadapi kematian. Tidak usah takut menghadapi segala perkara. Dengan Yesus segala perkara dapat terjadi. Kalau itu dibiarkan terjadi, saudara diuji. Nurut apa enggak? Tetap setia atau enggak? Coba kalau anak yang kejepit tangannya di pintu mobil sampai gepeng itu tadi, dia nggerutu. Tuhan, kok kenapa kok biarkan tanganku kecepit? Mau dikasih tahu sebelumnya kecepit. Dia tidak akan sembuh. Dia berkata apa? Yesus sanggup sembuhkan. Allah Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh dalam waktu singkat.
Karena itu saudara dan saya harus mengenal dia. Sebab dia sudah berjanji. Rambut kita saja dihitung. Rambut kita saja dihitung. Tidak ada sesuatu selembar pun boleh jatuh tanpa kehendak dia. Nah kok takut? Makanya istri saya kerap kali kalau sisiran dia bilang, aduh rontok lagi. Saya berkata, jangan bilang aduh-aduh. Kalau kamu aduh-aduh berarti kamu tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu rontok, engkau Tuhan akan ganti. Tidak bakal kue buta kayak aku. Saya orangnya gitu. Kenapa? Lah, aku kok botak? Lah, saya sudah bilang kok Tuhan kok botak? Biar kamu tidak disayangi wanita. Ya wes toh, botak is ben. Aku bilang gitu. Lah, apa? Nah, Tuhan mau menjaga yang terbaik kok. Apapun yang terjadi dalam diriku, terbaik. Tidak ada masalah. Tuh, saudara. Saya itu punya, tulang punggung ini tuh lemah sekali. Saya tidak kuat. Kalau berdiri tegak gini terus, kira-kira seperempat jam saya tidak kuat. Dulu. Sekarang saya mampu. Kenapa? Tuhan berkata begini. Sekarang kalau kamu sembahyang, duduk tegak. Tadi kalau saya sembahyang jengkeng itu, tegak saya. Katakan, tulang punggung, nurut, tegak. Tegak. Sekarang saya kalau sembahyang tuh setengah jam, sajam ya tegak terus. Lalu istri saya bilang, lu kok tambah dhuwur. Lah dulu gini, sekarang tegak. Dan tambah sehat. Karena apa? Paru-paru lebih mengembang. Dan Tuhan berkata, segala perkara kamu sanggup lakukan. Karena aku yang menyanggupkan kau. Di dalam saat kamu berdoa, pusatkan pikiranmu dengan Yesus. Dan sikap doa yang benar di hadapan dia. Mesti sehat. Karena apa? Karena semuanya itu asalnya dari dia. Dan kembali kepada dia. Saudara, kita harus sadar bahwa kita adalah Allah yang sudah diangkat oleh Yesus Kristus. Mendengar firman-Nya dan kita punya status Allah. Jangan takut. Tetapi kita harus peliharakan seperti Yesus. Sebab Yesus sudah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan lebih besar. Berarti status kita sama Yesus sama. Tetapi jangan meninggikan diri, tetapi hidup selalu di dalam Yesus. Di dalam kekuasaan roh, hidup kita, perkataan kita akan jadi. Karena Kristus yang menjadikan semua-semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini sudah hamba sampaikan. Apa yang Kau pesankan, hamba sampaikan. Dan apabila anak-anak-Mu melakukan semuanya ini dengan dasar firman-Mu, hamba mohon Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam diri mereka, mereka mengucap syukur karena mereka tahu Allah yang menetapkan langkah-langkahnya. Terima kasih akan apa yang Kau sudah ajarkan. Dan semuanya terdapat di dalam Alkitab. Dan semuanya menjadi pegangan bagi kami. Dan menyadarkan kami siapa kami sebetulnya. Engkau sudah angkat kami tinggi-tinggi. Terima kasih akan kasih-Mu. Terima kasih akan kemurahan-Mu. Terima kasih akan kebesaran-Mu. Dan terima kasih akan kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Berikan pimpinan kepada kami Tuhan Roh Kudus. Supaya kami peka dan mengerti kehendak-Mu. Sehingga hidup kami berkenan selalu di hadapan hadirat-Mu. Dan menyenangkan hati-Mu Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara. Amin.